Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tiani Putri dari kelas 04 SMJE 013 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dan analisis rasio pada PT Garuda Food Putra Putri Tbk. PT Garuda Food Putra Putri Tbk ini bergerak pada bidang makanan dan minuman. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1979 oleh PT Tudung Putra Jaya. Sebuah perusahaan ini bergerak di Jawa Tengah yang memasarkan produk kacang yang kemudian dikenal sebagai kacang Garuda. Garuda Food ini memproduksi 6 buah merek makanan dan minuman. Salah satunya yaitu Garuda, Geri, Coklatos, Klevo, Procis, dan Topcis. Jumlah produknya sudah diekspor di berbagai negara, yaitu negara ASEAN, Tiongkok, dan India. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dan analisis laporan keuangan ini diambil pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Sebelumnya, laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Atau lebih singkatnya lagi, laporan keuangan yaitu dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau analisis rasio yaitu cara menganalisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio. Jenis rasio ini kita memakai 5 jenis rasio. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah matriks dari yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Jika sebuah perusahaan memiliki kemampuan membayar kewajiban, perusahaan tersebut dapat dibilang perusahaan yang liquid. Jenis-jenisnya yaitu ada rasio lancar atau current rasio, rasio sangat lancar atau quick rasio, rasio kas atau kas rasio, rasio perputaran kas, dan rasio inventory to net working capital. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Jenisnya yaitu ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debit to equity times interest to fixed charge coverage. Yang keempat ada rasio aktivitas. Apa sih rasio aktivitas? Rasio aktivitas adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Jenis-jenisnya yaitu ada perputaran piutang atau yang dapat dibilang receivable turnover, perputaran persediaan, perputaran modal kerja, perputaran aset tetap, perputaran total aset. Yang terakhir yaitu ada rasio pasar atau market ratio. Rasio pasar adalah rasio yang digunakan untuk menghitung nilai saham. Rasio pasar antara lainnya jenis-jenisnya yaitu e-earning per share atau EPS,
dividend per share, dan book value per share atau PBV. Analisis rasio. Di sini saya akan menjelaskan dari perusahaan PT Garuda Food tentang rasio kas rasio yang terdapat di rasio likuiditas. Apa sih kas rasio? Kas rasio adalah salah satu komponen dari analisa rasio keuangan yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat likuiditas perusahaan. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek. Pada salah satu tabel tersebut, kas rasio pada PT Garuda Food ini cukup dibilang rendah. Pada tahun 2018, kas rasio pada perusahaan PT Garuda Food ini sebesar 0,16% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 0,37%. Selanjutnya pada tahun 2020 ia mengalami kenaikan sebesar 0,65%. Tahun 2021 ia mengalami penurunan kembali sebesar 0,51%. Dan tahun 2022 ia mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,59%. Dari perhitungan kas rasio tersebut, PT Garuda Food dalam analisa tersebut dapat dibilang nilai yang tidak ideal, karena nilai ideal kas rasio itu 1 atau 100%, yang dimana artinya PT Garuda Food ini tidak memiliki kas yang cukup untuk melunasi utang jangka pendek yang dimiliki. Maka dari itu, perusahaan tersebut harus bisa mencari cara untuk meningkatkan kembali jumlah kas dana tunai yang untuk menambahkan kas perusahaan tersebut agar bisa melunasi utang jangka pendek yang dipunyai oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari rasio profitabilitas. Salah satunya yaitu gross profit margin atau GPM. Dalam tabel tersebut dan dari perhitungan yang saya hitung dari laporan PT Garuda Food ini, PT Garuda Food ini pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sudah cukup dibilang bagus, karena dalam setiap tahunnya mungkin mengalami penurunan, tetapi nilai rasio rata-rata ini masih di atas standar. Pada tahun 2018, gross profit margin pada PT Garuda Food yaitu sebesar 31,72%. Pada tahun 2019, ia mengalami sedikit penurunan sebesar 29,30%. Pada tahun 2020, ia mengalami penurunan sebesar 27,78%. Pada tahun selanjutnya, tahun 2021, ia mengalami penurunan kembali sebesar 27%. Tahun 2020 mengalami penurunan kembali 25,29%. Tetapi nilai rasio gross profit margin pada PT Garuda Food ini masih di atas rata-rata standar idealnya. Karena standar nilai ideal nilai standar gross profit margin ini sebesar 1 atau 100%. Artinya bagaimana? Semakin tinggi nilai rasio gross profit ini, semakin baik dalam mendapatkan keuntungan. Pada PT Garuda Food ini,
Rasio growth margin masih tetap di atas nilai rata-rata standar, yang artinya perusahaan mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien dan mendapatkan laba operasi dan laba bersih yang kuat. Mungkin yang saya bisa sampaikan itu saja dari analisis laporan keuangan ini. Apabila ada kesalahan dan kurang kata atau ada perhitungan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.